Di sini kita akan fokus ngebahas tentang report ya. Nah, di report ini ada beberapa report. Di sini ada revenue, kemudian occupancy, cash flow, dan banquet analytic. Nah, di sini untuk revenue akan saya jelasin. Jadi tahap demi tahap, revenue itu apa, occupancy itu apa, cash flow, dan banquet. Oke, kita akan masuk ke menu revenue dan nanti saya akan berikan sampelnya. Nah, di bagian revenue kita akan fokus ke salah satu sampel hotel ya. Jadi kita akan pakai hotel yang ini aja ya. Nah, jadi di sini saya filter. Nah, ini untuk pendapatan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, total revenue-nya segini. Nah, nanti kita akan perkecil skopnya, kita akan buat untuk tanggal yang belum ya. Jadi kita fokus ke tanggal tersebut. Oke. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian reservation dulu. Kita akan ngebuat data sampelnya ya. Nah, kita buat new reservation. Tapi sebelum itu saya buka dulu di tab lainnya untuk revenue-nya. Kita akan cek dulu untuk Hotel Raja Wali dengan kondisi tanggal 30 dan tanggal 31. Di sini ada uang 200.000 ya. Kita berarti akan fokus ke tanggal yang lainnya yang nggak ada ya. Biar lebih gampang, tanggal 1 ke tanggal 2. Nah, ini 0 ya. Di tanggal 1 bulan 11 dan tanggal 2 0. Oke. Kita akan buat reservasi untuk tanggal itu. Hotel Raja Wali, kita pilih aja asal untuk tamunya, kemudian pilih tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 2. Oke. Kita pilih kamar yang bebas ya. Yang ini aja, yang 300.000. Kita pilih satu kamar aja. Create. Nah, di sini kan kondisinya ini belum ada pembayaran. Dia hanya baru memesan ya. Tapi kalau kita cek di revenue, nah uangnya sudah masuk. Kenapa sudah masuk? Karena dari revenue ini dia menghitung dari total pesanan. Jadi revenue itu pendapatan. Jadi bukan dari total pembayarannya, nggak berdasarkan dari uang yang masuk. Nah, jadi seandainya nanti kalau kita tambah servis, contohnya di sini kita tambahin servisnya yang 100.000, kita uang 1. Nah, di sini kan baru nambahin tagihannya, belum melakukan pembayaran. Tapi kalau kita cek lagi di revenue, itu uang sudah masuk. Nah, itu bedanya. Jadi revenue ini lebih ke arah apa lah ya, pendapatannya. Jadi pendapatan kira-kira segini dari total reservasi ini gitu. Beda dengan cash flow. Nah, kalau kita cek di bagian menu cash flow ini dia berdasarkan pembayaran yang ini ya, record payment. Nah, jadi kalau kita mau melihat uang yang real masuk di Hotel Raja Wali di tanggal 1 sampai tanggal 2 ya. Ini tanggal 2. Kita filter, itu masih 0. Kenapa 0? Karena memang belum ada uang masuk sama sekali di situ. Nah, jadi ini kalaupun ini kan di sini masih kasarnya gini lah pendapatannya. Walaupun uangnya belum masuk, tapi di sini kira-kira pendapatannya segini. Jadi dia memang menghitung berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan real uang yang masuk. Nah, seandainya saya cancel, harusnya uang itu nggak ada, karena kan ini cancel nggak jadi gitu. Nah, tapi nanti kita buat kondisi lagi. Ini kita cancel dulu. Nah, ketika kita cancel, harusnya dia kembali jadi 0 karena nggak jadi. Nah, jadi 0 dia kan. Nah, di cash flow pun tetap 0 karena emang nggak ada uang diterima. Nah, kita buat lagi satu lagi reservasi. Nah, di sini kita buat lagi sama seperti tadi. Ini contohnya kita buat tanggal 1 lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, kita create. Nah, di sini tapi ada kondisi di mana si tamu udah bayar ya. Jadi si tamu itu udah bayar. Dia pas waktu melakukan pemesanan dia udah bayar. Nah, kita buatlah dia udah bayar lunas contohnya. Kayak transfer ya. Kita record. Nah, di sini kan uang udah dibayar nih. Nah, kalau kita cek revenue, ya benar dia emang udah ini revenue masih ingat ya, ini dari reservasinya ya. Jadi bukan dari pembayaran. Tapi kalau di cash flow dia ini yang pembayarannya. Nah,
Di cash flow kalau kita cek pembayarannya itu dia sesuai tanggalnya. Nah, ini diterima kapan? Kita cek diterimanya kapan nih? Uangnya diterima kapan? Paymentnya tanggal 27 Februari, Oktober, sorry, Oktober. Oke, nah kenapa? Makanya di sini nggak ada di start date karena dia diterima tanggal 27. Tanggal 27 dia nerima duitnya. Nah, kalau kita cek tanggal 27, ntar dulu, ini hotel apa tadi? Kita refresh dulu. Pembayarannya diterima di tanggal 27. Oke, di tanggal 27. Kalau kita cek cash flow-nya, harusnya di tanggal ini dapat uang ya. Tanggal 27. Coba ini. Tadi kita Hotel Raja Wali ya. Oke, Raja Wali untuk pembayaran bank transfer tanggal 27 Oktober. Oke, sorry. Cash flow tanggal 7 Oktober. Tanggal 27 Oktober untuk hotel. Oke, Hotel Raja Wali. Nah, ini dia. Tanggal 27 Oktober. Tadi kita salah nilai bulannya. Tanggal 27 Oktober dia nerima 300.000. Nah, sesuai. Nah, karena di sini udah bayar lunas, tapi kondisinya ini kan gini, tiba-tiba tahu membatalkan. Nah, uang udah terlanjur masuk ya. Jadi dia di cancel lah. Kita asumsinya di cancel. Nah, di sini kan udah di cancel nih. Harusnya kan uang dikeluarkan, tapi nyatanya kan di sini sistem kita ketika dia nge-cancel dan sudah lakukan pembayaran atau payment, maka uang tidak dikembalikan. Tetapi jika ada kondisinya uangnya masih bisa boleh dikembalikan atau kebijakan hotelnya bolehlah uang tersebut dikembalikan. Contohnya, oh belum waktu check in dia terus dia minta uangnya dibalikan, itu boleh, itu kebijakan hotel ya. Jadi kayak mana bagusnya hotel, kalau jika tidak boleh ya tinggal nggak usah dibalikkan aja. Jadi nanti tinggal untuk membalikan uangnya biar dia laporannya balance. Ini kan di sini total revenue-nya udah dibayar 300.000. Oh sorry, revenue, cash flow-nya ya. Cash flow-nya tanggal 27 Oktober, eh, tanggal 27. Nah, ini dia. Tanggal 27 dia 300.000 ya. Cash flow ya. Kita fokus cash flow karena revenue ini kan harusnya kalau batal nggak jadi. Makanya kalau kita cek lagi tuh dia nggak jadi, nol. Nah, karena dia nggak jadi ya. Jadi sini garis besarnya untuk revenue itu dia hanya berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan payment atau uang yang benar-benar dibayar masuk. Nah, yang cash flow dia berdasarkan uang yang keluar masuk. Jadi cash flow itu benar-benar realnya lah, uang realnya. Nah, di sini saya asumsikan uangnya mau kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan uangnya caranya gini. Di bagian finansial, kita pilih yang cash flow ledger, kemudian kita klik entry. Nah, contohnya kapan uangnya ini mau dikembalikan, Hotel Raja Wali, kita pilih yang expense. Anggaplah tadi itu uang DP ya, kita kembalikan 300.000 di tanggal berapa? Contohnya di tanggal rupanya pas dia mau check-in itu ya. Atau enggak tanggal 27 lah uangnya kita balikan pas hari ini. Udah tinggal masukkan aja sih informasinya seperti ini. Uh, karena dia ini manual untuk mengeluarkan duitnya. Pengembalian dana Senselet Room. Nah, contoh seperti itu ya. Kita save. Nah, harusnya uangnya itu keluar. Jadi di tanggal 27 uang itu keluar. Coba kita filter lagi. Nah, jadinya net cash flow-nya dia jadi 0. Kenapa? Karena uang yang masuk 300.000 tadi dari payment dikeluarkan lagi di expense. Nah, jadi kalau seperti ini kita cek ini dia. Tadi uang yang masuk dari sini, terus uangnya dikeluarkan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa coba copy aja yang ini. Terus ini dimasukkan ke deskripsi juga boleh. Jadi biar gampang memahami ya, ini uang dari mana yang dikeluarkan. Jadi gini aja sih keterangannya kalau mau disesuaikan biar lebih rapi. Ini bisa diedit ya. Oke, contoh kayak gini. Ini saya edit seperti ini. Nah, jadi biar lebih gampang aja memahaminya. Kita masuk ke cash flow lagi tadi, kita refresh aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia room revenue-nya dikembalikan. Oke, seperti itu. Nah, untuk okupansi dia sama sih, seperti lebih ke arah dia analitik ya.
Jadi kalau kita cek Hotel Raja Wali, contohnya kalau tanggal 27 kita fokus ke tanggal 27 aja. Nah, di sini langsung kondisi saat ini, total roomnya berapa, yang terpakai berapa, yang lagi kotor, yang bersih berapa, yang nggak bisa dijual berapa. Jadi ada informasi lebih spesifik ya. Ada RevPAR-nya, ALOS, dan average revenue GUES. Nah, seperti itu. Tapi di sini juga ada room revenue-nya. Ini room revenue, Pak, ingat ya, room revenue ini berdasarkan dari pesanan ya, bukan dari uang yang beneran masuk gitu. Service revenue juga berdasarkan dari pesanan, total revenue juga berdasarkan dari pesanan. Nah, untuk bagian banquet analytic, di sini belum ada datanya sih sampel. Cuma sederhananya banquet analytic ini dia itu total bookingan untuk aula berapa, terus revenue ini ingat ya berdasarkan pesanan, terus total paid ini berdasarkan yang sudah dibayar, kemudian outstanding itu tagihan. Nah, seperti itu. Tapi di sini datanya kosong, nanti jika datanya sudah ada sih yang sudah ada datanya, coba kita tengok yang sudah ada datanya aja. Oke, kita masuk ke ini demo ya. Ini ada datanya. Oke, kita masuk ke report, masuk ke banquet analytic. Nah, kita pilih salah satu hotel aja yang ini. Oh, dia nggak ada pesanan ini, coba yang ini. Oke, nah ini ada satu booking. Ada satu booking, ada total revenue-nya 34 juta, yang udah dibayar juga udah lunas, dan tagihannya 0. Nah, jadi seperti ini ya informasinya. Dan ada lengkap ya informasi kayak hal okupansinya berapa, terus populer, ini ada top 5 populer, nanti kalau ada banyak nanti nampil tuh cuma 5 aja. Nah, seperti itu. Jadi yang penting ini di sini, di bagian report ini yang saya tekankan, revenue ini lebih ke arah pendapatan secara pesanan. Jadi nggak real uang yang beneran masuk gitu. Nah, tapi kalau yang cash flow itu benar uang masuk, uang keluar. Jadi yang lebih real itu untuk report, Bapak Ibu bisa gunakan yang cash flow. Karena review ini perkiraan pendapatan dari pesanan segini. Tapi kalau di cancel nanti balik lagi. Nah, seperti itu. Dan ini berdasarkan jumlah room revenue ini pendapatan dari kamar aja. Kemudian service revenue jika di kamarnya ada pesanan, contoh kayak gini ya. Salah satunya ini nih. Ini service nih. Nah, dia ada 50.000 ya kan. Jadi kalau kita cek dari sininya, dari room revenue, harga kamarnya 275.000. Kemudian tadi yang di sini 50.000, berarti total 275 ditambah 50, berarti 300, berapa ya? Coba kita cek aja ya. Cek di bagian reservasinya aja langsung. Kita cari aja tuh invoice-nya tuh yang ini. Nah, jadi kalau kita cek, oh dia 325.000. Nah, jadi 275 dari harga kamar ditambah servis 325.000, sorry ya. Jadi nanti yang dibayar dia sebesar segini. Nah, ini dibayar dia segini. Jadi lunas. Nah, seperti itu. Jadi dia pasti di cash flow-nya pembayaran segini. Nah, kalau kita cek bagian cash flow, cash flow nah, benar ya. Jadi real uang yang masuk 325.000 dan diterima di tanggal ini. Nah, seperti ini. Dan yang melakukan pembayaran sini. Ketahuan ya, yang inputkan data pembayarannya.